Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akuntansi manajerial Akuntas. Ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus Seksual Motors Incorporated dan kami sendiri beranggotakan 4 orang, yakni ada Evanza Agustra Wiganda, Yesi Kusumanias, saya sendiri Rasya Sakira Isyamia, dan juga Mutia Sastatyani. Jadi next. Untuk permasalahan kasus yang diangkat adalah bagaimana Tesla Motors dapat mempertahankan diri melawan seluruh industri dan tidak hanya menguntungkan tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri otomotif global yang sangat kompetitif. Sini framework pertama yang digunakan adalah analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunity, dan juga Threat. Baik, untuk yang pertama adalah strength atau keunggulan dari Tesla ini. Yang pertama adalah membangun paket baterai canggih sendiri dan motor efisiensi tinggi. Dan ini merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Tesla dengan mempunyai sistem powertrain listrik. Yang berikutnya adalah pengisian ulang daya yang lebih efisien daripada pesaing. Lalu yang keempat adalah perusahaan pertama yang secara komersial memproduksi kendaraan listrik dengan highway capable yang memenuhi standar federal. Nah, dari keempat strength ini kemudian nanti bisa dikaitkan juga dengan opportunity, yakni ada yang pertama adalah hubungan keuangan jangka panjang dari US Department of Energy Advanced Technology Vehicles Manufacturing Incentive Program. Lalu ada ekspansi ke pasar yang belum dimanfaatkan. Lalu ada peluncuran model baru dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang keempat adalah kapitalisasi pasar yang tinggi. Namun di samping kekuatan juga peluang yang dimiliki Tesla, terdapat juga kelemahan dan juga ancaman dari Tesla sendiri. Yang pertama adalah perusahaan tidak pernah memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua, keandalan produk yang dinilai masih kurang. Lalu ada pelayanan pasca pembelian yang buruk, sehingga adanya keluhan dari pelanggan. Lalu yang keempat adalah kegagalan dalam memproduksi model mobil dalam jumlah yang besar, di mana Tesla ini seringkali memproduksi banyak model mobil, tapi yang terjual hanya sedikit jumlahnya. Lalu untuk ancaman dari industri ini, yang pertama ada negara bagian Amerika Serikat melarang produsen mobil menjual langsung ke konsumen tanpa menggunakan dealer independen atau kehadiran toko fisik. Lalu yang kedua adalah bergantung pada beberapa pemasok sumber tunggal, meskipun mereka juga telah membagi pemasoknya itu dari berbagai negara. Lalu yang ketiga adalah mesin pembakaran hidrogen, di mana sekarang sudah mulai dikembangkan dan menjadi ancaman juga bagi perusahaan dengan powertrain listrik oleh Tesla ini. Lalu yang keempat adalah persaingan yang ketat dalam industri otomotif. Nah, kemudian dari weakness dan threat ini nanti bisa saling dikaitkan untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan perusahaan Tesla. Next. Baik, untuk rumusan strategi dari Tesla ini sendiri ada 5. Yang pertama adalah menjual powertrain listrik kepada perusahaan otomotif untuk mencapai keuntungan dulu. Lalu yang kedua adalah menjual dan melakukan inovasi yang pada produk yang paling banyak dijual, sehingga Tesla tidak membuang banyak biayanya untuk banyak melakukan R&D untuk meluncurkan produk baru, dan lebih menekankan pada produk mereka sudah banyak dijual dan bisa lebih berinovasi di situ. Lalu yang ketiga adalah merencanakan ekspansi di negara lain, di mana di Asia sendiri diperkirakan terdapat pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun berikutnya, yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh Tesla untuk menjual produknya dengan yang memiliki harga lebih terjangkau. Lalu yang keempat adalah memperbaiki layanan pasca penjualan, dan yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan untuk memperbaiki keandalan dan mempertahankan efisiensi. Next. Selanjutnya yaitu analisis Porter's Five Forces, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami tingkat daya tarik dan intensitas persaingan dalam suatu industri atau pasar. Nah, kerangka kerja ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk analisis yang pertama yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Tesla adalah produsen mobil listrik terkemuka dan mereka bekerja dengan pemasok untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal komponen, baterai, dan lainnya. Nah, karena Tesla adalah istilahnya seperti pemain utama dalam industri mobil listrik, mereka mungkin memiliki sebagian besar kekuatan tawar-menawar terhadap pemasok mereka. Namun, Tesla juga sangat bergantung pada
pada pasokan baterai yang membuat mereka rentan terhadap pemasok baterai. Yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers. Tesla memiliki basis pelanggan yang kuat dan dedikasi penggemar yang besar. Meskipun harga mobil listrik Tesla bisa dibilang tinggi, pelanggan yang sudah terikat pada visi dan teknologi perusahaan ini mungkin memiliki sedikit kekuatan tawar-menawar. Namun, dalam hal industri mobil, pembeli masih memiliki pilihan yang cukup banyak dan hal ini dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka. Kemudian yang ketiga, ancaman produk atau layanan pengganti atau disebut threat of substitutes. Ancaman pengganti dalam industri mobil listrik seperti Tesla mungkin tidak terlalu tinggi. Mobil listrik saat ini memiliki sedikit pengganti langsung dalam hal kemampuan dan teknologi yang ditawarkan oleh Tesla. Meskipun mobil bahan bakar konvensional adalah pengganti potensial, dan terkini menuju mobilitas berkelanjutan dan regulasi yang lebih ketat terhadap emisi dapat mengurangi ancaman pengganti. Next. 4. Ancaman persaingan dalam industri atau threat of new entrants. Hambatan masuk dalam industri mobil sangat tinggi. Tesla telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam riset dan pengembangan, infrastruktur pengisian daya, dan merek yang kuat. Selain itu, aturan regulasi dan memasuki pasar otomotif. Tesla sendiri adalah contoh dari beberapa sulitnya perusahaan baru untuk memasuki industri ini. Kemudian yang terakhir yaitu rivalitas di antara peserta industri atau rivalry among existing competitors. Industri otomotif sangat kompetitif, tetapi dalam segmen mobil listrik, Tesla adalah pemain utama dan telah menciptakan segmen tersendiri. Namun, pesaing lain seperti produsen-produsen mobil listrik lainnya seperti NIO dan Rivian semakin intens dalam upaya mereka untuk mengambil pangsa pasar yang sama. Next. Kemudian untuk strategi yang pertama yaitu diversifikasi pasokan baterai. Tesla sangat bergantung pada pasokan baterai untuk mobil listrik mereka. Untuk mengatasi ketergantungan ini, Tesla bisa berinvestasi lebih lanjut dalam riset dan pengembangan teknologi baterai mereka sendiri atau membangun kemitraan yang lebih erat dengan produsen baterai yang ada untuk memastikan pasokan yang stabil dan terjangkau. Kemudian yang kedua, diversifikasi produk dan layanan. Tesla dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan lebih banyak model mobil yang beragam dan menyediakan layanan tambahan seperti sistem self-driving yang lebih canggih untuk mengurangi ancaman pengganti dan menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan aliansi strategis. Tesla dapat menjajaki kemitraan dan aliansi strategis dengan pemain lain dalam industri mobil listrik. Aliansi ini bisa mencakup kolaborasi dalam pengembangan teknologi, berbagi infrastruktur pengisian daya, atau bahkan kemitraan dalam proyek-proyek riset yang inovatif. Kemudian yang keempat, menguatkan merek dan loyalitas pelanggan. Dalam menghadapi kekuatan tawar-menawar pembeli dan persaingan, Tesla dapat terus memperkuat merek mereka dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini termasuk perawatan pelanggan yang baik, pembaruan perangkat lunak yang teratur, dan juga layanan purna jual yang baik. Next. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Yang pertama ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk dari Tesla sendiri yaitu fokus produk berkualitas dengan bahan bakar listrik. Terus yang keduanya yaitu mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan sistem teknologi yang berkelanjutan dalam baterai sistem, speed, dan security system. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Nah, Tesla ini memiliki kompetitor antara lain General Motors yang mengeluarkan kendaraan
Chevrolet, General Motors ini sendiri memberikan beberapa kekuatan kompetitif, antara lain menjadi pemimpin dalam produk dan teknologi, mengembangkan Cadillac, terus yang terus tumbuh di Tiongkok, terus melanjutkan pertumbuhan GM Financial, serta menghasilkan efisiensi operasional inti. Selain itu, Tesla, kompetitor lain seperti Daimler, perusahaan ini memiliki saham yang terbesar, Mitsubishi Fuso Truck dan Bus Corporation, yakni sebesar 89,29% dan berusaha untuk mengembangkan kendaraan listrik swakemudi guna menyaingi Tesla sendiri itu. Terus strategi apa sih yang dilakukan oleh Tesla nantinya? Yaitu Blue Ocean Strategi, di mana setelah menciptakan spesifikasi unik di mobil Tesla, kemudian manajer itu berfokus untuk mengurangi biaya manufaktur yang pada awalnya sangat tinggi, sehingga kedepannya dapat mengurangi harga produknya dan membuat mobil yang diproduksinya lebih diminati oleh konsumen massal, sehingga mampu meningkatkan angka penjualan yang signifikan. Alasan memperluas segmentasi pasar ini adalah tidak lain untuk mengembalikan investasi fixed cost yang besar pada proses riset atau battery station, supercharger, dan engine electrical power. Baik, selanjutnya adalah mengenai analisis keuangan. Jadi di dalam analisis keuangan ini ada 3 macam, yakni analisis horizontal, analisis vertikal, dan juga analisis industri. Next. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Jadi analisis horizontal ini dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dengan cara membandingkan data keuangan dalam beberapa periode. Nah, dalam kasus Tesla ini ditemukan yang pertama itu total pendapatan Tesla itu meningkat, yakni pada tahun 2007 sebesar $73 menjadi 14,7 juta miliar pada tahun 2008. Dan kemudian di tahun 2009 meningkat lagi menjadi 111,9 miliar. Namun dari pendapatan dari penjualan mobil ini hanya akan menjadi 44,6 miliar saja. Pada periode 6 bulan pertama pada tahun 2010 itu turun menjadi 49,2 miliar dan pada periode yang sama itu pada tahun 2009. Yang kedua itu terdapat kerugian bersih, yang mana kerugian bersih ini bervariasi. Nah, pada tahun 2007 sebanyak 78,2 miliar itu meningkat menjadi 82,8 miliar di tahun 2008. Kemudian turun lagi di tahun 2009 itu sebesar 55,7 miliar. Nah, namun pada periode 6 bulan pertama tahun 2010 ini, kerugiannya ini meningkat lagi mencapai 68 miliar dan pada periode yang sama di tahun 2009. Hal ini tuh disebabkan karena adanya 3 kali lipat biaya R&D dan penjualan umum dan administrasi. Dan yang terakhir itu karena utang jangka panjang Tesla sebesar 45,4 miliar di tahun 2010. Nah, dari analisis horizontal ini terlihat bahwasannya pendapatan Tesla ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, namun perusahaan ini tidak memperoleh keuntungan. Selain itu, adanya kerugian bersih dan juga utang jangka panjang yang dimiliki Tesla. Sehingga dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan pengeluaran dan biaya operasionalnya agar dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Next. Nah, dalam analisis horizontal ini ada 2 teknik yang digunakan. Yang pertama itu analisis sumber dan modal kerja. Nah, pada analisis sumber dan modal kerja ini pada cara perusahaan itu bisa memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnisnya. Dan dari studi kasus tercatat itu bahwasannya sumber dan modal kerja Tesla itu terdapat dari beberapa data seperti yang pertama itu ada dari dukungan keuangan jangka panjang dari perjanjian fasilitas pinjaman senilai 465 juta dolar di bawah US Department of Energy Advanced Technology Vehicle Manufacturing Incentive Program. Yang kedua itu karena menjual mobil melalui internet dan toko Tesla sendiri. Yang ketiga, Tesla dan Toyota Motor Corporation ini melakukan kerjasama. Yang keempat, dibukanya 12 toko di wilayah metropolitan utama di seluruh Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2010.
Dan yang kelima itu menjual baterai dan pengisi dayanya ke perusahaan mobil lain. Yang kedua itu analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, di sini ada dua. Yang pertama untuk sumbernya sendiri, ini berasal dari pinjaman sebesar 465 juta tadi. Yang kedua, penjualan mobil melalui situs web dan toko. Yang ketiga, melakukan kemitraan dengan perusahaan lain. Yang keempat, menjual baterai dan pengisi daya ke perusahaan mobil lain. Nah, untuk penggunaan kasnya sendiri ini digunakan untuk belanja modal kumulatif dan R&D. Yang kedua, untuk membayar utang jangka panjang. Yang ketiga karena meningkatnya kerugian selama pengembangan dan produksi model S. Yang keempat, investasi dalam penelitian dan pengembangan mobil listrik. Dan yang kelima, memperluas fasilitas manufakturnya, membuka toko-toko baru, dan meningkatkan fungsi pemasaran dan administrasi umum. Yang kedua adalah analisis vertikal. Nah, untuk analisis vertikal ini merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan total pendapatan atau aset perusahaan dari periode yang sama. Nah, dari kasus Tesla ini tercatat bahwa selama 6 bulan di tahun 2010, dari penjualan mobil hanya 44,6 miliar atau sekitar 90,5% dari total pendapatan selama periode tersebut. Namun hal ini meningkat menjadi 49,2 dan Tesla juga menjual peralatan sebesar 4,7 miliar. Selain itu, terdapat kerugian bersih sebesar 68 miliar pada tahun 2010 serta adanya utang jangka panjang sebesar 45,4 miliar. Nah, dari ini dapat dilihat bahwasanya Tesla ini mengalami kerugian bersih yang signifikan pada tahun 2010, yakni sekitar 137,9% dari total pendapatannya selama periode tersebut. Kemudian, pengeluaran untuk jangka panjang itu mencapai sekitar 92,3% dari total pendapatan selama periode tersebut. Next. Nah, analisis vertikal ini juga memiliki teknik. Yang pertama itu ada analisis break-even, yang mana titik impas Tesla ini sangat bergantung pada penjualan mobilnya. Namun, biaya tetap, dan biaya operasional perusahaan itu juga berperan penting karena situasi keuangan perusahaan itu terus berkembang, jadi kemungkinan untuk titik impas Tesla itu juga ikut berubah. Yang kedua itu analisis pertumbuhan. Nah, dalam hal ini Tesla itu mampu mencapai peningkatan pendapatan otomotif di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Tesla juga menunjukkan pertumbuhan dalam pendapatan otomotif. Next. Dan untuk analisis yang terakhir ini ada analisis industri, bahwa analisis industri ini adalah dengan cara membandingkan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Nah, dalam kasus Tesla, karena tidak dijelaskan secara rinci, maka yang dapat dianalisis hanya secara pasar dan inovasinya. Bahwasanya perusahaan ini beroperasi di industri mobil listrik dan teknologi energi, dan untuk pesaingnya sendiri ada Ford, Nissan, BMW, dan juga Toyota. Yang pertama itu dari pasar, bahwasanya itu Tesla menjadi pemimpin pasar dalam industri mobil listrik dan teknologi industri. Nah, Tesla ini menguasai sekitar 16% pangsa pasar mobil listrik global. Dan yang kedua ini untuk inovasinya sendiri, Tesla mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien dan menghasilkan mobil listrik dengan jangkauan yang lebih jauh daripada pesaingnya. Sebagai contoh, Tesla itu memiliki produk yang namanya Tesla Roadster yang memiliki baterai dengan kapasitas penyimpanan 53 kWh energi yang dapat digunakan, yakni hampir 2 kali lipat energi paket baterai kendaraan listrik lainnya yang tersedia secara komersil. Nah, maka yang dapat dilakukan Tesla atau strategi yang dapat digunakan Tesla adalah yang pertama fokus pada energi berkelanjutan. Karena misi Tesla adalah mempercepat dunia menuju energi berkelanjutan, maka Tesla dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk mempromosikan energi berkelanjutan. Yang kedua adalah diferensiasi strategi. Nah, karena Tesla ini berfokus pada manfaat jangka panjang atau sustainability, yakni dengan otomatisasi mobil listrik, teknologi baterai, dan produk ramah lingkungan, Tesla dapat terus mendiferensiasi dari para pesaing dengan berinvestasi di area-area penting tersebut. Yang ketiga adalah ekspansi pasar.
Seperti yang kita tahu, Tesla ini pasarnya sudah meluas. Nah, dalam hal ini Tesla dapat mengeksplorasi peluang untuk berekspansi ke pasar lain yang selaras dengan misi dan nilai-nilainya. Dan yang terakhir adalah pemangkasan biaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.